Pengeroyokan di markas Polres Kota Tarakan. Dampak mahalnya harga cabai. Bali United dihajar 0-3 Barito Putra. Selamat pagi saudara, Kompas TV, independen terpercaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda, Rabu 26 Februari 2025. Selain berita tadi, kami juga memiliki berita menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda saudara. Mengawali Kompas Kalsel pagi ini saudara, sejumlah oknum diduga anggota TNI melakukan pengeroyokan di markas Polres Kota Tarakan. Akibatnya, sejumlah personel Polres Tarakan alami luka-luka serta fasilitas rusak. Insiden penyerangan terjadi di markas Polres Kota Tarakan pada Senin malam. Akibat penyerangan yang diduga dilakukan oknum anggota TNI ini, 5 anggota Polres Kota Tarakan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas Polres rusak. Pihak TNI menyebut sejumlah oknum TNI yang diduga terlibat sudah menjalani pemeriksaan di Subdanpom 6 Tarakan. Hingga kini, 5 anggota Polres Tarakan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara suasana kantor Polres Tarakan sudah kondusif. Tim Liputan, Kompas TV. Aksi demonstrasi mahasiswa di Samarinda diwarnai aksi membakar gerbang DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Aksi ini lanjutan protes Indonesia Gelap memprotes efisiensi anggaran yang dinilai mengancam dunia pendidikan. Aksi membakar gerbang DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda mewarnai unjuk rasa para mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus. Sebelumnya, para mahasiswa juga melumuri gerbang menggunakan pelumas dan menempel sampah dan poster beragam tulisan protes. Aksi ini merupakan lanjutan gerakan Indonesia Gelap yang memprotes kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran. Para mahasiswa khawatir akan berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal dan pemotongan beasiswa. Yang menjadi tuntutan tetap sama dengan kemarin, hanya saja terkait rancangan Undang-Undang Minerba ataupun revisi Undang-Undang Minerba itu kita tiadakan dulu karena sudah disahkan. Dan kemudian hari ini menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kebijakan Impres nomor 1 tahun 2025 itu harus segera dicabut. Kemudian yang berikutnya kita menambahkan isu-isu daerah mulai dari kelangkaan gas LPG 3 kilo, kemudian menagih janji-janji kampanye dari gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang terpilih. Mahasiswa mengancam jika tuntutan tidak direspon, akan kembali menggelar aksi lanjutan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kasus kapal tongkang yang menabrak jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, kini terus diperiksa polisi. 8 orang saksi sudah dimintai keterangan, termasuk operator pandu kapal dari Pelindo. Kasus tongkang bermuatan kayu yang menabrak jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, kini terus diperiksa polisi. Kasat Polairut Polresta Samarinda telah memeriksa 8 saksi untuk mengungkap penyebab pasti tongkang yang menabrak. Pihak saksi yang diperiksa diantaranya adalah anak buah kapal, pemilik kapal, serta pemandu kapal dari pihak Pelindo. Kapal nabrak jembatan Mahakam masih tahap penyelidikan. Kami masih terus memeriksa saksi dan bukti-bukti apakah ada unsur pidananya atau tidak. Saksi sudah sekitar 8 orang. Itu dimintai keterangan. Itu siapa aja? Dari mulai kru, pemilik kapal, pihak Pelindo, pandunya sudah diperiksa. Kapal tongkang muatan kayu tersebut kini masih ditahan dan belum diperbolehkan melintas selama proses penyidikan berlangsung. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.
Tumpukan sampah yang menutupi saluran drainase di Jalan Ahmad Yani, Kertakanyar, Kabupaten Banjar menyebabkan bau tidak sedap dan mengganggu pengguna jalan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPR KPLH janjikan pembersihan berkala untuk menangani munculnya sampah yang dikeluhkan. Tumpukan sampah di sepanjang saluran drainase Jalan Ahmad Yani, Kertakanyar, Kabupaten Banjar sudah menjadi masalah yang berlangsung lama, hingga dikeluhkan pengguna jalan lantaran kondisinya memperburuk kebersihan lingkungan dan kerap menimbulkan bau tak sedap saat melintas. Terhadap persoalan ini, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Baihaki mengklaim telah menyampaikan sosialisasi imbauan agar tidak membuang sampah sembarangan di kawasan Pasar Ahad, Kertakanyar, Kabupaten Banjar, meski tak dipasang spanduk larangan membuang sampah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar juga memastikan segera melakukan pembersihan berkala. Secara simultan, secara sporadik lah, melakukan pengangkutan secara berkala nanti. Kami jadwalkan untuk menangani itu, tapi harus diiringi juga dengan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah, tapi buanglah ke TPS yang sudah dibangun. Adanya wacana pembersihan diharapkan dapat mengurangi masalah sampah yang mengganggu aliran drainase dan memperburuk kebersihan lingkungan di kawasan ini. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya tetap bersih juga harus ditingkatkan, karena bukan hanya tugas pemerintah. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dampak mahalnya harga cabai. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Pemungutan suara ulang Pilkada 2024 bakal digelar di Kota Banjarbaru. Pasca putusan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru dibacakan Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Banjarbaru Hanyar yang melakukan gugatan tegaskan bakal kawal putusan PSU MK itu. Tim hukum Banjarbaru Hanyar, Pazri mengatakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa hal akan terus dikawal. Seperti pelaksanaan pemungutan suara ulang agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam putusan itu, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada setiap TPS dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang memuat pasangan calon nomor 1 dan 1 kolom kosong tidak bergambar. 2 bulan ke depan mekanisme tata caranya KPU harus benar-benar bisa menjalankan secara profesional. Harapan kami memang backup dari KPU RI itu tidak sebatas hanya melaksanakan kembali untuk dilimpahkan kepada Ketua KPU Banjarbaru atau provinsi seperti itu. Tapi setidaknya memang kami kan dalam amarnya harusnya adanya pengambil alihan dari KPU RI. Putusan MK itu disambut antusias sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi atau GMPD yang menyambut kedatangan tim advokasi yang dinilai telah menjembatani masyarakat Banjarbaru untuk bisa mendapatkan hak memilih dengan adil. Kalau dikatakan siap bukan saat ini aja. Dari awal-awal kemarin kami siap memilih, malah insya Allah kami punya legalitas sendiri untuk sebagai tim pemantau yang terdaftar dan terakreditasi. Terkait putusan itu, MK memberi KPU Banjarbaru batas waktu 60 hari setelah putusan dibacakan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, harga cabai tiung di Pasar Ahad Kertakanyar, Kabupaten Banjar melonjak tajam menjadi Rp95.000 per kilogram. Kenaikan ini memaksa pedagang ayam geprek seperti Ernawati untuk mengurangi penggunaan cabai dalam dagangannya demi menekan biaya operasional. Harga cabai tiung di Pasar Ahad Kertakanyar, Kabupaten Banjar telah mencapai Rp95.000 dari sebelumnya yang hanya Rp75.000 per kilogramnya.
Peningkatan harga ini terjadi sejak beberapa minggu terakhir, dengan pengaruh cuaca yang memengaruhi hasil panen cabai. Sebagai imbasnya, Ernawati, pedagang ayam geprek di Jalan Tatah Belayung Baru, Kertakanyar mengaku tak lagi membeli cabai dalam jumlah banyak demi menekan biaya operasional. Umumnya, cabai ditambahkan pada setiap pesanan ayam geprek. Namun, karena harganya yang tinggi, Ernawati memutuskan untuk menyiapkan cabai dari rumah agar rasa pedasnya merata. Diturunkan lah dulu, bata tukar tuh dikurangi. Nang rajin banyak kan dikurangi wihine biasa 2 kilo tuh sekilo aja wihine supaya kada terlalu terbebani mengeluarkan biayanya hitungannya itu Bang. Tapi memang untuk pendapatan jadi turun juga Bu. Ya, drastis benar turunnya. Melihat kondisi ini, pedagang harapkan pemerintah dapat mengatasi harga cabai agar kembali stabil. Utamanya, bahan-bahan pokok lain seperti bawang putih yang kini sudah mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pada peringatan Haul Guru Zuhdi yang kelima, sejumlah warga berinisiatif membuka posko untuk melayani jemaah haul. Di posko yang dibangun warga juga disediakan fasilitas konsumsi gratis dan sanitasi. Untuk memastikan kenyamanan jemaah haul Guru Zuhdi, warga yang berada di Kelurahan Sungai Miai, gotong royong mendirikan posko yang menyediakan makanan dan minuman gratis serta fasilitas sanitasi. Posko ini dibuka sejak siang hari untuk memfasilitasi jemaah yang melintas menuju titik acara haul maupun jemaah yang berada di posko saat malam haul. Posko ini juga menyediakan fasilitas audiovisual seperti pengeras suara dan proyektor untuk memaksimalkan pengalaman dan kenyamanan jemaah saat pelaksanaan haul. Mungkin ini 1.000 porsi lebih, 1.000 porsi lebih ditambah oleh snack-snack yang lain lah untuk pembagian. Posko ini fasilitas yang disediakan apa saja Pak? Terutama ibu-ibu ini kan yang ngatur semuanya, fasilitasnya roti itu pembagian roti dan pembagian nasi lah. Warga di posko haul yang berada di Sungai Miai menyediakan kurang lebih 1.000 porsi makanan ringan dan berat bagi jemaah yang melaksanakan haul. Inisiatif warga yang membuka posko haul menunjukkan nilai gotong royong serta semangat berbagi kepada sesama dalam momen haul Guru Zuhdi yang kelima. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, berwisata religi bisa menjadi opsi masyarakat untuk mengisi waktu di akhir pekan. Salah satunya ialah di Kompleks Makam Sultan Suryansyah yang berada di Kelurahan Kuin Utara, Banjarmasin. Kompleks Makam Sultan Suryansyah berada di kawasan Kuin, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan. Ini adalah tempat peristirahatan terakhir sejumlah Raja Banjar yang membesarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Di kompleks makam ini terdapat 3 makam Raja Banjar, yaitu Raja pertama Banjar Sultan Suryansyah, Raja kedua yakni Pangeran Rahmatullah, dan Raja ketiga yakni Pangeran Hidayatullah. Di sini juga terdapat makam sejumlah tokoh lain di zaman Kerajaan Banjar, seperti Khotib Dayan. Selain untuk mengenang jasa Sultan Suryansyah sebagai salah satu tokoh yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Kalimantan Selatan dengan kebijakannya sebagai sultan, menjadikan Banjar sebagai kerajaan Islam. Peziarah juga dapat mengikuti tradisi budaya warga Banjar, yakni Batapung Tawar. Batapung Tawar adalah prosesi pembacaan doa dan selawat, lalu tokoh yang dituakan melakukan tradisi memercikan air bunga segar yang melambangkan harapan pencerahan. Ya, untuk ini bertapung tawar ini biasanya untuk sekedar ya semuanya doa lah, mendoakan terhadap orang yang kita tawarkan. Nah, kalau ini ujar orang juga nih penarak hati ya. Nah, jadi untuk akan bagus Bang makan ini. Di kawasan ini juga terdapat museum dengan koleksi benda-benda bersejarah peninggalan Kesultanan Banjar yang dapat dikunjungi peziarah. Kompleks Makam Sultan Suryansyah ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah, khususnya pada hari libur. Naufal Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.